Wow, guys, ada komentar dengan tidak memilih Anies Baswedan artinya kita menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Wow, ya guys, komentar ini dia mempunyai makna kebencian yang luar biasa kepada Pak Anies Baswedan. Kita lihat dari komentarnya saja. Katanya dengan tidak memilih Anies, kita menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Wow. Kehancuran mana yang Anda maksudkan, saudara? Kalau begini loh saudara, kalau Tuhan kasih otak itu berpikirnya pakai otak. Jangan Tuhan kasih otak, saudara berpikir pakai dengkul. Nah itu yang salah. Di mana sih ketakutan Anda terhadap sosok Anies Baswedan? Katanya dengan tidak memilih beliau kita menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Wah, negara Indonesia ini sudah banyak yang hancur, bos. Ya, negara Indonesia ini sudah banyak yang hancur. Justru itu mari kita sama-sama benahi. Begitu loh. Sudah banyak yang hancur negara Indonesia ini. Perampasan ruang hidup masyarakat di mana-mana. Investor masuk di seluruh pelosok Indonesia dengan tidak mementingkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Perampasan lahan adat di mana-mana oleh para investor. Apakah itu bukan merupakan sebuah kehancuran? Jadi saudara, saya tidak bisa panjang lebar karena Anda kalau berpikir pakai otak ya saya bisa memberikan referensi terkait dengan kehancuran-kehancuran yang ada di Indonesia. Banyak sekali kehancuran yang ada di Indonesia. Hanya saja Anda ini masih berpikir pakai dengkul. Sehingga sama juga kalau kita berikan fakta-fakta yang jelas buat Anda. Begitu loh. Banyak sekali kehancuran. Ketakutan Anda ini makin menjadi-jadi. Kebencian Anda terhadap sosok Anies Baswedan ini sangat luar biasa sekali. Ya kan? Saya sempat berpikir bahwasanya Anda punya komentar seperti ini karena mungkin saja Anda takut ketika Anies Baswedan menjadi presiden, dia akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara khilafah. Itu salah satu ketakutan Anda. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Takut negara Indonesia dijadikan sebagai negara khilafah di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Itu ketakutan Anda. Saudara, itu tidak akan terjadi. Ya. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dan seorang Anies Baswedan tidak mungkin mengubah negara Indonesia menjadi negara khilafah. Enggak mungkin. Amandemen kita sudah jelas. Undang-Undang 1945 kita sudah jelas. Pancasila kita sudah jelas. Dari poin ke-1 sampai poin ke-5 itu sudah jelas. Kita merujuk kepada Pancasila poin ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa, bos. Apakah Anies harus merubah poin ke-1 menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa? Gak mungkin orang sosok Anies Baswedan melakukan hal itu. Kenapa poin ke-1 ditetapkan sebagai ketuhanan yang Maha Esa? Karena kita di Indonesia ke-1 kita negara demokrasi dengan dia punya berbagai macam ragam suku, agama, etnis, budaya. Begitu loh. Ada beberapa agama yang dianut di Indonesia. Justru itu Pancasila poin ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Tidak mungkinlah seorang Anies Baswedan merubah negara Indonesia menjadi negara khilafah seperti ketakutan Anda. Itu nggak mungkin terjadi, saudaraku. Ini hanya sekedar Anda punya rasa kebencian yang begitu luar biasa terhadap sosok Anies Baswedan. Sehingga punya komentarnya begini. Dengan tidak memilih Anies, kita menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Bos, Indonesia sudah hancur, lebur. Indonesia sudah banyak yang hancur. Ya, sebagian besar Indonesia sudah hancur, bos. Kalau Anda perlu tahu itu. Kan begitu. Saudara, saya minta mari kita berpikir secara baik dan benar. Mari kita kembali kepada tujuan utama politik.
dari pandangan Aristoteles, dia mengatakan bahwasanya tujuan utama politik adalah menciptakan kebahagiaan dan kebaikan bersama dalam masyarakat. Dan tujuan akhir dari politik adalah menciptakan kebahagiaan individu atau tercapainya kebahagiaan individu. Itu pandangan politik dari Aristoteles. Tujuan utama politik, kita menciptakan kebahagiaan dan kebaikan bersama dalam masyarakat. Ayo mari kita berdemokrasi dengan sehat saja, kawan. Ya, mari kita berdemokrasi dengan sehat. Masalah hak pilih itu privasi kita masing-masing. Kita mau milih siapa saja bebas. Kalau Anda mau bertarung ide, gagasan, pendapat, ayo kita bertarung secara sehat. Mari kita tampilkan fakta kenyataan yang dilakukan oleh para bakal calon kita masing-masing. Supaya kita bisa menciptakan kedamaian. Tapi hari ini kita melihat panggung demokrasi kita ini selalu saja diselipkan dengan isu-isu keagamaan. Selalu saja diselipkan dengan faktor-faktor keagamaan. Selalu saja diselipkan dengan fitnah. Pembohongan publik. Itu diselipkan. Ada beberapa provokator yang memang sudah didesain memang untuk mengacau panggung demokrasi kita hari ini. Sehingga masyarakat juga buyar melihat perkembangan politik kita di Indonesia atau demokrasi kita di Indonesia. Akhirnya banyak sekali masyarakat yang terbawa-bawa, ikut memfitnah, ikut menjustis. Sehingga hari ini sosok Anies Baswedan dituding melakukan politik identitas. Sosok Anies Baswedan dituding pemimpin dari pendukung para kaum khilafah. Saudara, khilafah itu tidak mungkin terjadi di Indonesia. Saya jamin 100%. Saya jamin tidak mungkin terjadi di Indonesia. Negara demokrasi mau dijadikan negara khilafah. Enggak mungkin. Undang-undang kita sudah jelas. Pancasila kita sudah jelas, kawan. Anda harus baca lagi poin dari poin Pancasila itu. Anda harus baca itu bahwa sila ke-1 mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Anda pahami itu. Ketakutan Anda terhadap Bapak Anies Baswedan itu sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar ketakutan, kebencian. Karena Anda sudah di grand design, Anda sudah menjadi ujung tombak dari rencana-rencana para provokator dan para elit-elit yang memainkan drama politik di Indonesia ini, kawan. Jadi mari kita berpikir secara baik dan benar. Dan mari kita kembali kepada tujuan awal politik dalam pandangan Aristoteles dan tujuan akhir politik dalam pandangan Aristoteles. Hormat, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.